Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Mawal. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Saputra, Prodi Manajemen kelas 20E. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Sistem ekonomi merupakan cara untuk mengatur kegiatan ekonomi di suatu negara atau di suatu wilayah atau dari anggota masyarakat, baik oleh pemerintah ataupun swasta, untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dari masyarakat yang ada di negara tersebut. Di dunia ada beberapa sistem ekonomi yang berkembang. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini berkembang sejak zaman dahulu secara turun-temurun sampai ke kita. Sistem ekonomi tradisional terjadi atas dasar kebutuhan masyarakat yang berasaskan gotong royong, sehingga populasi dalam sistem ini menjadi tidak dinamis atau statis. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau sosialis. Sistem ekonomi ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx, dan sistem ekonomi ini dipegang oleh pemerintah secara menyeluruh, dari pusat sampai ke daerah diatur oleh pemerintah, sehingga terjadilah otoriter dalam sistem ekonomi ini. Kebaikan sistem ekonomi ini menekan pengangguran yang cukup tinggi, namun di sisi lain kreativitas dari masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi atau tidak ada kebebasan. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini kebalikan dari sistem ekonomi sosialis, di mana kebebasan dari masyarakat untuk kegiatan ekonomi dibuka secara sebebas-bebasnya dan tidak ada campur tangan pemerintah sedikit pun, sehingga akan terjadi monopoli atau keuntungan besar-besaran, tidak memikirkan orang lain. Namun di sisi lain, sistem ekonomi ini sangat kreatif atau inovatif karena kebebasan dibuka seluas-luasnya. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Adam Smith, atau disebut juga Bapak Ekonomi di bagian barat. Yang kelima adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini adalah titik tengah dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis, sehingga terjadilah sistem ekonomi yang bebas tidak dan otoriter tidak, melainkan di tengah-tengahnya. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena berbeda dari sistem ekonomi yang ada di dunia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kita sudah tahu dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi sudah sepantasnya sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu yang berasaskan gotong royong, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang diawasi oleh pemerintah dengan harapan keadilan dapat ditegakkan di Indonesia, khususnya dalam sistem ekonomi, mengatur jalannya pasar atau menjaga keseimbangan pasar, dan lain-lain. Selain dari sistem ekonomi yang ada di dunia, sistem ekonomi dapat diklasifikasikan kembali dengan perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional dapat dibedakan dengan sistem ekonomi Islam. Yang pertama dari segi tujuan dan prinsip, yang kedua dari mekanisme pasar yang sudah dijelaskan oleh Adam Smith, bahwa sistem ekonomi konvensional keseimbangan pasar dilakukan oleh dirinya sendiri, ya, atau disebut juga dengan invisible hand. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang ditentukan oleh pemerintahan.
yang dimana pemerintah melakukan wewenangnya secara menyeluruh untuk mengatur distribusi dan yang lainnya dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Dari sistem ekonomi konvensional, distribusi kekayaan untuk dirinya sendiri, memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang dimana distribusi pendapatannya atau distribusi kekayaannya dinikmati oleh orang banyak dengan adanya zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat adalah perolehan keuntungan. Hal ini sistem ekonomi konvensional memperoleh keuntungan dengan bebas atau tidak ditentukan cara-caranya atau tidak dibatasi cara-caranya untuk mendapatkan kekayaan. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang dimana kekayaan atau keuntungan diperoleh dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis, bukan dari cara tolong-menolong. Keuntungan ini dituangkan secara bersama-sama atau bagi hasil, maupun sedang terjadi krisis atau kemunduran tersebut ditanggung oleh bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sejak dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.